Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms and dads di rumah, selamat datang kembali ya di acara Chit Chat Sahabatku Dokter Anak. Nah, di episode kami ini kita akan bahas nih tentang MPASI yang sebelumnya mungkin di video kita sebelumnya ada dokter yang membahas tentang MPASI. Nah, kali ini kita dari sudut pandang yang berbeda dan lebih istimewa. Betul, Dokter Dea? Betul sekali Moms and Dads. Hari ini kita akan membahas tentang MPASI dengan seorang ibu muda, cantik, kece, Halo. selegram, Mami Putri. Mama sini panggilannya Yeay. Mama. Hai. Halo Moms and Dads. Putri ini adalah mami super dari 2 anak lucu-lucu, ya bule-bule sih, cuman ya udah. Dan dia akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memberi MPASI yang seru dan maminya sama anaknya tetap have fun. Gitu kan? Ya. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya yang menunggu-menunggu bukan moms and dad aja, termasuk saya ya, Moms Putri, karena saya sebagai ibu dengan anak yang luar biasa pengen banyak maunya kalau makan. Nah, saya sering bingung karena saya termasuk moms yang susah makan. Jadi ibunya sendiri susah makan. Nah, kalau ngasih makan anak bingung. Sama dong. Nah, mungkin ya, bisa berbagi di sini ya aturan-aturan yang atau bagaimana sih menghubungkan antara teori atau aturan-aturan yang dianjurkan dokter untuk diterapkan bisa di rumah. Nah, sebagai prakteknya bagaimana gitu, Mams Putri. Oh gitu. Nah, Jadi, sebelum kita loncat masuk membahas, dan saking moms ini kita saking serunya sih sebenarnya, saking semangatnya pengen cerita tentang MPASI ini, jadi kayak terlalu bersemangat. Tapi intinya sih sebenarnya sebelum kita mulai, kita mengingatkan lagi bahwa memang MPASI itu memang ada aturan-aturannya. Aturan-aturan besarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah terjadwal, yang kedua adalah memperhatikan faktor lingkungan, dan yang kedua itu. Tadi yang ketiga adalah prosedur cara memberikan makanannya harus seperti apa. Maksudnya itu adalah dengan porsi yang kecil, tidak dipaksa, dan mendorong anak-anak untuk makan sendiri. Nah, itu kan teori ya. Kalau kami jadi dari dokter anak, bisanya cuman, Bu, ikutin aturan makannya. Harus ikutin. Kalau nggak diikuti, nggak berhasil nanti. Nah, sekarang kita dengar dulu dari Mami Putri, gimana sih caranya menerapkan aturan-aturan tersebut, dan apa benar bisa diterapkan, dan kalau nggak berhasil terus gimana? Okay. Nah, kalau misalnya untuk jadwal sih menurut saya emang bisa banget dan harus diterapkan, karena yang pertama bayi juga jadi bisa tahu nih, udah kebiasa dia harusnya makannya kapan, mainnya kapan, sama tidurnya kapan. Dan yang kedua, karena kebetulan saya itu megang anak-anak ini sendiri, jadi sayanya juga kalau misalnya terjadwal nggak mengganggu alur kerja saya yang lain gitu. Misalnya kalau misalnya saya kasih makannya itu nunggu pada saat anak saya yang kedua ini, Leano namanya, nunggu dia nangis. Nah, padahal jam itu tuh saya udah harusnya ngebantu anak saya yang pertama, si Naomi namanya, itu untuk mandi, atau misalnya, nggak mandi, dia udah bisa sendiri sih. Maksudnya untuk belajar misalnya, atau misalnya untuk jamnya saya mandi. Nah, kalau misalnya nggak terjadwal, otomatis dua-duanya jadi bentrok, dan sayanya jadi nggak kepegang dua-duanya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya itu terjadwal, karena kitanya juga jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan lebih fokus dan tahu apa yang harus dilakukan nih. Saya sih mau kasih contoh nih ya, misalnya saya waktu itu pas baru mulai MPASI, saya mandiin Leano itu sebelum dia makan. Nah, ternyata jadwal itu tuh nggak bagus, karena justru makan itu kan berantakan. Jadi pada akhirnya saya mandiinnya setelah dia makan. Nah, kitanya juga harus menemukan ritme yang tepat, karena kalau misalnya enggak, nanti nggak enak dan nggak nyaman gitu untuk kerjainnya. Jadi pokoknya jadwal itu menurut saya penting dan harus dilakukan untuk demi kenyamanan
ibu-ibu sendiri gitu. Kan nggak mau dong tiba-tiba misalnya kita harus nunggu dia lapar, padahal kita harusnya bisa mandi atau misalnya padahal harusnya kita bisa duduk sejenak gitu. Kan nggak enak, jadi lebih baik terjadwal. Setuju Jadi banget. terjadwal ini sangat ini ya, sangat membantu ya sebenarnya, bukan mengukung atau lebih berat gitu ya, malah justru lebih Iya. bisa lebih disiplin ya, artinya lebih Betul. nyaman buat kita. Iya, banget. Cuman mungkin karena dipikir kayaknya kalau terjadwal, disiplin, terus kayaknya kasihan gitu loh seorang bayi harus dikasih aturan-aturan macam-macam. Itu sih yang sering dipikirkan oleh orang tua. Cuman ya itu tadi katanya Mami Putri itu adalah temukan ritme sendiri. Jadi kayak jadwal yang dikasihin sama dokter atau yang ada di Instagram gitu itu adalah sebenarnya apa ya, kerangka kasar gitu. Kerangka kasar, aturan kasar yang sebenarnya harus diutak-atik sendiri sesuai dengan kondisi di rumah masing-masing ya. Jadi kalau misalkan emang jam tidurnya si anaknya itu jam sekian sama jam sekian, terus itu kok bentrok sama jam makannya gitu kan, misalkan kayak gitu ya Mam Putri ya, ya disesuaikan aja gitu kan ya. Aturannya selain terjadwal, itu kan lama makan itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Nah, itu tuh kalau misalkan kita bahas dari segi teorinya, kenapa sih harus nggak boleh lebih dari 30 menit, itu memang ada. Cuman, mami-mami itu sebenarnya suka pengennya tuh ngabisin makannya, bukan lebih dari 30 menitnya. Salah. Bukan batas waktunya, tetapi pengennya tuh targetnya adalah habis makannya. Gimana kalau Mami Putri? Betul sekali. Nah, anak saya yang pertama ini, Naomi, itu dulu saya kayak gitu tuh. Jadi saya pinginnya si Naomi menghabiskan mangkok, pokoknya harus habis. Jadi saya tungguin sampai dengan 1 jam lebih. Pokoknya ya ampun, saya tersiksa banget deh. Pokoknya setiap mau masuk waktu makan itu, pokoknya saya udah mikir, aduh ini berarti 1 jam, udah itu saya harus nyalain laptop yang lagu anak-anak. Jadi lagu itu diulang-ulang terus. Terus udah gitu kalau dia nggak mau buka mulut, terus saya seling-selingin satu suap buka mulut, terus 1 suap biskuit manis, 1 suap buka mulut, gitu-gitu terus. Jadi pokoknya menyiksa banget pada saat waktu itu waktu makannya. Nah, yang sekarang ini karena setelah saya baca-baca lebih lanjut dan saya lebih rileks, karena saya lihat kalau saya baca itu nanti mungkin dokter Dea bisa klarifikasi, kan lambung bayi itu ukurannya cuma sebesar kepalan tangan. Jadi saya mikirnya kalau misalnya bayi makannya cuma sedikit, ya cukup gitu, karena ya udahlah nggak usah saya paksa sampai lebih lanjut, toh nanti juga mungkin akan makan lagi. Dan ternyata itu membuat saya lebih legowo gitu istilahnya, nggak perlu sampai nih mangkok harus habis gitu, enggak. Nah itu jadi ngebantu saya banget untuk berpikir kalau misalnya ya udah deh, kalau misalnya dia nggak habis makan nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada paksaan juga dari saya. Kalau misalnya kitanya maksa juga nanti dianya malah nggak mau buka mulut gitu. Kalau mengenai porsinya, mending ambil banyak. Kayaknya ini bakal habis 1 porsi atau mungkin kecil-kecil dulu gitu. Oh, ada yang bilang mendingan ngambil banyak sekalian, jadi tahu seberapa ininya, maksudnya porsinya, atau mungkin dikit-dikit dulu gitu. Saya nggak langsung kasih 1 piring yang isinya bermacam-macam finger food. Jadi saya kasihnya itu satu-satu, karena saya takutnya nanti dia jadi nggak fokus. Jadi saya kasih satu-satu, terus itu begitu dia habis atau begitu dia lempar itu, nah saya kasih terus, saya kasih lagi finger food yang kedua, terus itu ketiga, gitu-gitu terus. Pokoknya dia lempar, ya udah, terus kasih lagi, lempar, kasih lagi gitu. Atau misalnya ada yang kebetulan dia makan, ya udah bagus gitu kan. Cuman nggak langsung saya kasih banyak, karena saya juga nggak mau berantakannya itu nggak tahan, jadi mendingan dikit-dikit aja. Heboh ya, kayak kita kebayang banget ya. Ini tuh kayak benar-benar pengalaman real, pengalaman nyata dari Mami Putri. Oke, tadi tuh benar banget tuh tadi yang kita tuh sebagai orang tua kan nggak boleh menargetkan ini harus segini habisnya, nggak bisa. Jadi itu namanya responsive feeding ya kan. Jadi kita ngelihat ini anak yang nentuin dia kenyang apa enggak ya si anaknya, bukan kita, bukan mamanya. Mamanya mana tahu dia udah kenyang apa belum kan, sebenarnya kan si babynya yang tahu gitu.
Nah, tadi kan Mami Putri kan cerita tuh anak pertama Mm-mm. dikasih video. Dikasih video. Iya, Nah, kalau anak kedua ini gimana? Harus pakai video juga apa enggak? Is it? enggak. Udah kan? Oh, oke. Udah. Gimana caranya untuk biar dia tetap nggak distracted, tetap tertarik sama makanannya? Jadi ya itu dia menurut saya lingkungan pokoknya memegang peranan yang sangat penting juga selain jadwal. Karena kayak misalnya saya itu kan ada 2 kali seminggu itu Mbak yang datang ke rumah untuk bantu bersih-bersih. Nah setiap dia datang itu kan kan saya harus kasih makan nih pas makan siang nih si Leano. Nah si Mbak saya itu kan mondar-mandir otomatis karena bersih-bersih kan. Jadi dia hari itu pasti saya lebih stres karena dia jadi nggak fokus untuk melihat makanan di depannya gitu. Jadi dia pasti gini, terus itu diem gitu, terus atau lihat ke sini gitu, terus diem gitu. Terus itu, jadi makanya saya suka sering, aduh Mbak, udah di kamar aja deh ngumpet dulu atau gimana gitu. Soalnya saya nggak pingin dia nggak fokus intinya gitu. Jadi memang lingkungan sangat memegang peranan penting. Apalagi kalau misalnya Naomi misalnya lagi taekwondo atau balet, nah terus si Leano lagi makan, nah itu juga dia jadi nggak fokus, jadinya cuma megang makanannya doang. Jadi memang harus dikondisikan supaya jangan ada yang mondar-mandir kalau bisa. Terus kalau misalnya ada anak yang lain atau ada misalnya papanya juga minta dia untuk duduk juga di meja makan supaya yang pertama anak yang mau kita kasih makan ini fokus. Dan yang kedua adalah supaya kalau bisa mereka juga sambil makan, supaya si bayi ini bisa ngeliat, oh cara ngunyah, oh makanan itu harusnya dimasukin mulut gitu, oh bukan dilempar gitu, atau misalnya, oh cara ngunyah gitu, oh cara ngunyah gitu. Terus udah gitu, ya pokoknya supaya dia bisa mencontoh apa sih yang harusnya dilakukan dengan apa yang dia pegang di tangannya itu gitu, karena kita juga sambil makan gitu. Ya, terus dari gitu, ya jadi menurut saya pokoknya lingkungan penting banget gitu. Lingkungan nggak cuma dari apa yang bisa kelihatan, tapi juga dari omongan-omongan. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita tinggal serumah dengan yang lain-lain yang lebih berpengalaman nih, yang lebih berpengalaman misalnya, dalam arti yang sudah lebih berumur gitu. Nah, kita kan, kok ini begini, kok ini begitu, kok ini begitu. Nah, Jadi Mbak Putri melakukan ini untuk kedua anaknya? Atau enggak, cuma satu? beda-beda. Jadi yang kayak misalnya yang pertama itu mungkin nggak tahu ya apa mungkin karena dia cewek makanya dikit atau karena mungkin dulu saya belum begitu banyak membaca gitu. Jadinya ya gitu saya pakai metode umpan, pakai metode video dinyalain gitu-gitu. Jadi ya Iya, itu ternyata ya Mams. Jadi tuh kadang-kadang tuh orang tua tuh tetap kekeh, soalnya nggak bakalan bisa makan kalau nggak ada TV-nya gitu, nggak ada handphonenya. Tapi sebenarnya enggak, salah gitu kan, kebalikannya kan malahan. Kebalikannya. Gara-gara ada TV-nya malah dia jadi nggak sadar kalau dia lagi makan sebenarnya. Lagi makan. Karena kan mamanya kan asal jelek gitu. Iya, yang penting masuk. Jadi itu sebenarnya, dan lagi-lagi perlu ditekankan bahwa moms di rumah, bahwa kita tuh sebenarnya bukan target yang memasukkan makanan aja ke dalam perut, tetapi targetnya adalah mengajarkan keterampilan makan. Jadi penting di situ adalah terampilnya kegiatannya, bukan makanan yang masuk ke dalam mulutnya sebenarnya. Gitu. Kalau nih seringkali nih nggak tahu ya, mungkin anaknya Mami Putri ini kan anak setengah bule. Jadi kayak makan sendiri itu kayaknya emang udah biasa. Kalau di orang bule kan emang makan sendiri juga udah biasa. Kalau anak-anak di Indonesia tuh agak-agak susah karena kayaknya tuh harus disuapin. Kultur. Tetapi sebenarnya kalau dari aturan makan kan sebenarnya kita harus mendorong anak untuk bisa mau makan sendiri juga, karena dia dengan berpartisipasi dengan kegiatan tersebut dia akan jauh lebih tertarik. Nah, gimana nih kalau anak yang setengah Indonesia setengah bule gimana? ada kesulitan nggak? Begitu anaknya makan sendiri, dia bisa menentukan kalau misalnya udah kenyang dia akan jatuhin makanannya gitu. Terus dia main-mainin doang makanannya. Nah, dari situ saya belajar, oh kalau misalnya kayak gitu berarti dia udah kenyang gitu. Jadi menurut saya sih
kebiasaan. Kalau misalnya dari awal kita udah kasih labusium kukus dalam bentuk dipotong bentuk jari gitu, dan dia makan. Nah kesini saya lihat ya dia makin ahli megangnya gitu. Jadi bahkan yang kecil-kecil itu aja dia udah mulai bisa, kayak misalnya kismis dia udah mulai bisa ngambil sendiri. Sepertinya memang kebiasaan itu membuat anaknya juga jadi belajar gitu. Dan menurut mungkin ya bagi yang Indonesia banget ya, termasuk saya sama Indonesia banget. Ya apa maksudnya? Karena kan banyak intervensi ya. Betul. Kalau dari Indonesia ya, misalnya ayah, nenek, Ya, kakek, itu ya, banyak betul. intervensi. Ya, intinya mesti ibu atau orang tua mesti percaya diri dulu mungkin ya, Betul. dalam melakukan apa yang menurut mereka metode yang baik. Iya nggak, Mam? Nah, jadi sebelum saya mulai si MPASI yang Leano ini, saya baca-baca dulu. Nah, dari baca-baca itu, terus kan yang saya tahu itu, jadi lambung anak itu ukurannya seberapa. Terus udah gitu, kalau misalnya anak 6-9 bulan itu ternyata waktunya untuk eksplorasi dulu, baru 9 bulan nanti ialah untuk benar-benar gizinya kalau bisa ya benar-benar masuk gitu. Terus udah gitu, pokoknya dari baca-baca itu saya jadi pede dan pede itu benar-benar ngebantu banget karena kalau kitanya nggak pede, gimana kita mau jelasin ke suami atau ke orang-orang terdekat gitu. Dan saya ngerasa, oh kalau misalnya saya nggak baca, saya pasti bakal pesimis banget nih, bakal khawatir terus dan jadinya malah menghalangi proses pemberian makan gitu. Jadi memang harus banyak ngelihat IG juga sih, ngelihat IG juga, terus udah gitu baca-baca buku, internet. Nah, itu ngebantu banget dan tentunya dari dokter anak dong. Jadi pasti lebih ngebantu gitu. Ngasih MPASI buat anak-anaknya. Jadi kalau misalkan mereka mau MPASI itu, mau ngasih MPASI itu pasti ribet, mau nyiapin alat-alatnya, mau nyiapin bahan-bahannya. Nah, dari sekian lama pengalaman Mam Putri ini, alat-alat apa sih yang paling ngebantu dalam hal perjalanan MPASI ini? Ya, jadi pas pertama kali dulu MPASI pas zaman Naomi anak pertama, itu semuanya dibeli atau bingung gitu. Saringan lah, pisau lah, talenan lah, terus udah gitu sabun pencuci yang buat khusus untuk anak bayi lah, terus udah gitu sterilizer lah gitu kan. Terus udah gitu ternyata slow cooker juga, terus udah itu steamer. Wah, pokoknya lengkap banget. Nah, cuman ternyata sekarang yang anak kedua ini benar-benar pakai yang ada, yang saya beli itu cuman crinkle cutter itu yang buat motong dalam bentuk bergerigi supaya konon kabarnya lebih bisa membuat bayi gampang memegang. Cuman ternyata setelah saya cobain sendiri sih ya sama-sama aja. Kalau misalnya dia mau lempar ya lempar aja gitu, nggak ngaruh. Terus udah gitu yang saya ngebantu sih mungkin dari masak itu ialah oven. Cuman kan kalau misalnya mungkin nggak banyak moms and dads yang punya oven, jadi nggak masalah juga sih karena sekarang ini saya baru pindahan dan saya nggak punya oven, jadi masaknya ya pakai wajan aja biasa sama microwave deh yang saya pakai gitu. Cuman dari sisi alat-alat sih kalau misalnya memang makanannya nggak kayak misalnya yang saya pakai itu ialah finger food, jadi saya nggak perlu pakai saringan ataupun telenan juga ya itu pilihan ibu-ibu sih apakah mau pakai talenan khusus atau enggak. Cuman kalau misalnya saya sih yang sekarang ini enggak, saya pakai karena saya kebetulan masak juga untuk kadang-kadang si bapaknya masak buat saya juga, masak buat si kakaknya juga, jadi ya saya pakai yang ada aja gitu intinya. Terus itu kalau misalnya dari sisi bahan makanan juga memang kadang-kadang saya lihat resep nih misalnya di IG, di Instagram. Terus udah gitu saya pingin nyoba resep itu. Dan saya akhirnya beli bahan-bahan khusus. Cuman keseringan ialah yang terjadi karena saya nggak sempet untuk beli khusus. Jadinya saya benar-benar buka kulkas, terus udah gitu lihat bahan makanan apa aja yang ada di situ, terus gimana mikir caranya supaya itu bisa berubah jadi bentuk finger food, terus udah itu bisa saya masak juga buat kakaknya, terus bisa saya makan juga, terus pokoknya berasa jadi di acara MasterChef.
Karena begitu buka kulkas, oh bahannya itu. Terus dari itu saya harus masak cepet-cepet sebelum si Leano nangis nih. Jadi benar-benar ada waktunya gitu kan. Jadi kayak di MasterChef beneran. Terus jurinya ialah ya mereka itu. Jadi ya benar-benar pokoknya muter otak banget supaya bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas diubah menjadi bisa mereka makan gitu. Yes, betul sekali, betul. Itu sesuai ya dengan yang kemarin disampaikan oleh Dokter Cut ya, Dokter Retno ya, bahwa kasih makan tuh jangan kasih makanan yang nggak biasa dimakan sama keluarga, karena namanya juga itu anaknya anggota keluarga ya. Jadi kalau misalkan kita kasih sesuatu hal yang nggak biasa dimakan, nanti giliran udah gede bingung kita nanti mau ngasih makannya apaan gitu. Terus kalau Mam Putri mungkin saya mau tanya nih ya. Masaknya setiap hari atau mungkin seminggu udah siap tuh bahan atau gimana? Enggak, kadang-kadang masaknya tuh bener-bener yang jeng-jeng setengah jam sebelum jam 12 kan saya jadwalin nih si Naomi istirahat makan siang sekolahnya itu jam 12:30. Jadi si Leano itu saya kasih makannya biasanya jam 12 atau pokoknya jadi saya udah harus kadang-kadang tuh setengah jam karena saya sebelumnya ngerjain misalnya nyuci terus udah gitu mandi segala macam. Jadi saya baru mikirnya itu ialah setengah jam atau 1 jam sebelum waktu makan itu. Jadi ya kadang-kadang ya benar-benar muter otak banget. Jadi stres juga sih sebenarnya. Terus udah gitu kayak misalnya saya punya nasi nih. Nasi di rice cooker. Oh, buat Naomi nasi. Terus buat si Leano berarti nasinya harus saya apain ya? Nah, kebetulan saya punya labu yang udah saya kukus atau saya panggang di oven. Jadi saya anjurin aja tuh labu, terus saya campur sama si nasi yang ada di rice cooker, terus saya campur sama wortel yang udah saya potong kecil-kecil atau pakai food processor biar gampang. Jadi kayak diparut aja biar gampang. Nah terus saya campur itu, jadi kan jadi ada karbohidrat, terus udah gitu ada sayurnya juga. Terus udah saya bentuk jadi bentuk bola, terus saya kasih di situ, terus dia itu saya kasih yang gampang misalnya kukusan-kukusan sayur gitu misalnya, atau misalnya zucchini yang udah dipanggang di oven gitu. Terus ya pokoknya yang gampang-gampang aja sih. Jadi karena itu dia waktu saya terbatas. Jadi bukan karena saya nggak mau bikin yang wow gitu, tapi masalahnya waktunya terbatas. Oke, jadi cenderung spontan ya? Iya, spontanitas gitu kebanyakan ya? kayak gitu. Keseringan kayak gitu. Kayaknya spontanitas ini tetap harus dicatat deh, Mami Putri. Soalnya nanti akan jadi informasi yang menarik kalau dijadiin buku resep. Gitu Jadi ya. menyulap bahan-bahan makanan yang ada di rumah menjadi makanan MPASI bergizi, bernutrisi tinggi buat anak-anak itu pasti orang tua tuh pasti yang akhirnya ada juga MPASI yang kayak gini. Karena selama ini tuh orang tua tuh suka yang bingung, Dok, aku tuh udah capek-capek ya ngikutin resep ini, udah capek, udah susah bikinnya, terus tahu-tahu anaknya nggak mau makan. Nggak dimakan. Jadi tuh langsung sedih. Jadi harus sesuatu hal yang kayaknya tuh kalau anaknya lagi bete gitu ya, misalkan nggak mau makan itu ya nggak sedih-sedih banget juga kan, biasa aja. Pengen nggak sih nonton dia demo masak? Iya, banget. Sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu. Ini mungkin ada video segmen tersendiri ya, Dokter Dea ya. Yes. Cara bikin MPASI yang tidak ribet kayak intinya. Ya dan harapannya adalah nanti ya Mami Putri ya aku tunggu buku resepnya, oke? Langsung akan aku endorse ke pasien-pasien. Mudah-mudahan sempet. Pasti sempet deh, orang udah catatannya ada di IG kok sebenarnya kan. Oh ya, nanti jangan lupa follow ya Moms and Dads IG-nya Mami Putri. Nanti akan dituliskan di sini. Terus, nah tadi kan masalah alat-alat masaknya. Terus kemudian bahan-bahan masakannya, bahan-bahan makannya. Terus jadi kalau orang tua tuh suka juga ribet masalah high chair-nya kah, apa sih ada piringnya kah, Dok aku piringnya yang kayak gimana sih Dok, terus sendoknya, garpunya, apalah segala macam kayak gitu. Gimana? Kalau Mami Putri gimana?
Kalau menurut saya, yang pertama kan ialah tempat duduknya. Karena kan untuk mendukung bayi bisa makan sendiri itu, ialah dia harus duduk bisa udah duduk sendiri. Jangan di kayak di stroller atau jangan kayak di bouncer gitu. Karena kalau misalnya stroller sama bouncer itu kan masih agak melandai gitu kan. Nah itu bisa bisa beresiko untuk tersedak gitu atau choking. Jadi benar-benar harus duduk tegak. Atau misalnya pada saat Liano saya kasih mulai makan itu, dia duduknya itu sebenarnya belum bisa tegak banget, dia masih agak maju ke depan. Nah itu kadang-kadang saya ganjel juga, misalnya pakai anduk di sini atau pakai sesuatu, atau nggak saya ganjel juga sih. Yang penting dia tangannya bisa masukin sesuatu ke mulut gitu, bisa masukin makanan ke mulut. Jadi dari sisi tempat duduk itu juga harus ada sendiri. Yang saya pakai pada saat awal itu dari sejak Naomi sih sebenarnya itu ialah booster seat. Jadi booster seat itu kita bisa taruh di kursi segala macam kursi. Jadi misalnya kursi makan tinggal kita taruh di atas kursi makan, terus dan bisa ditinggikan, pendekan bisa di-adjust sesuai tinggi meja makan. Dan itu juga nggak mahal, pokoknya kalau nggak salah 200 ribuan gitulah istilahnya. Dan itu awet dari sejak zaman Naomi sampai sekarang masih saya pakai gitu. Dan itu bisa juga dibawa traveling dibandingkan yang mungkin yang model besar karena tapi kan itu preferensi ibu-ibu masing-masing ya. Cuman intinya dari sisi kursi makan harus ada. Terus udah gitu yang kedua untuk menjaga kewarasan ibu-ibu ialah tentunya bib. Karena kalau bibnya nggak ada yang model yang saya pakai ini ialah yang ada model kantongnya gitu. Jadi silikon bahannya, terus dia itu model yang ada kantongnya, jadi setiap ada makanan jatuh, itu pasti nyangkutnya di kantong gitu. Dan itu kan istilahnya meminimalisir yang harus kita bersihkan. Terus udah gitu, saya juga pakai yang model zaman sekarang itu ada bib yang model ada tray-nya juga, jadi lebar gitu. Nah, itu benar-benar menurut saya ngebantu banget untuk anak bisa eksplorasi. Karena pada saat dia mau ngejatuhin makanannya, itu makanannya nggak jatuh, melainkan tetap ada di meja itu. Jadi otomatis dia masih bisa ngambil tuh makanan sendiri. Dan itu benar-benar kalau dari sisi membersihkannya atau enggak, menurut saya sama aja. Karena bedanya ialah yang kita bersihkan ialah si tray itu, sedangkan kalau misalnya nggak pakai tray itu, yang kita bersihkan adalah lantai gitu. Jadi dari sisi yang dibersihkan sih sama aja, repotnya sih sama aja intinya gitu. Terus udah gitu selanjutnya adalah bib, terus udah gitu kursi kan, sama piring. Nah piringnya itu saya pakai yang modelnya berat dan nggak harus nempel sih, cuma yang penting berat itu karena dia nggak bisa ngangkat piringnya, jadi nggak bisa dilempar gitu. Yes. Dan kalau bisa yang bersekat-sekat, karena kalau saya baca itu anak jadinya ngelihat makanannya itu nggak kecampur-campur, dia bisa milih. Kayak misalnya si Leano itu karena saya kasih makanan yang bersekat itu, piring yang bersekat, dia jadinya ngabisinnya satu-satu. Dia ngabisin di sekat yang ini, si sekat yang satu, terus dia itu misalnya buah kan, terus dia itu dia ngabisin sekat yang karbohidrat, terus dia itu dia ngabisin sekat yang itu, pokoknya nggak kecampur gitulah. Dia ngelihatnya juga lebih clear mungkinnya di mata bayi. Saya juga kurang tahu sih, cuman ya berdasarkan pengalaman sih kayak gitu. Jadi piringnya harus berat supaya nggak bisa dilempar, dan kalau bisa bersekat gitu. Kayaknya kayak rubber gitu kan maksudnya kan piringnya yang rubber berat itu. Jadi bukan berat keramik ya Mams ya, tapi bahan batu. Tapi yang dia rubber terus udah gitu. Iya benar, soalnya pasti pertanyaannya adalah kalau misalkan dilempar gimana Dok gitu. Padahal kan sebenarnya ya ada banyak cara zaman sekarang ya. Sebenarnya saya mau nanya, satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Mau tanya, sebenarnya kalau Mam Putri pengalamannya, ngasih makannya tuh benar-benar 3 kali sehari, atau bisa mungkin 6 kali, atau 8 kali, atau gimana Mam? Dan snacknya apa aja? Udah misalnya di porsi-porsi besarnya itu. Iya. Jadi kan kalau misalnya aturannya kan kalau nggak salah
Jadi awalnya kan katanya harus yang 1 kali dulu, terus dia itu 2 kali, 3 kali segala macam. Kalau saya tuh awal-awalnya itu kalau nggak salah cuman makan siang, terus dia itu selanjutnya langsung kalau saya lihat dia udah bisa mulai makan lebih banyak, jadi saya langsung kasih 3 kali, yaitu pada saat makan pagi, pada saat kakaknya makan pagi, terus pada saat kakaknya makan siang, dan pada saat kakaknya makan malam. Pokoknya saya barengin kayak gitu supaya, ya itu dia, supaya dia bisa ngeliat kakaknya makan, dan sayanya juga nggak harus 2 kali atau dapur kotornya berkali-kali gitu, karena sekali lagi saya yang bersihin gitu. Jadi intinya intinya saya 3 kali. Nah, untuk snack itu sebenarnya saya pingin sebenarnya saya pingin bisa ngasih sih, cuman itu dia kadang-kadang saya nggak sempet. Jadi ya untungnya pada saat makannya itu banyak dan dia tetap ASI gitu sama saya kan, tetap minum susu, jadi minum ASI. Jadi dia sih nggak ada masalah sih, nggak saya kasih snack. Maksudnya kan kadang-kadang mungkin dulu kayak misalnya pas zaman Naomi, gue nggak kasih saya nggak kasih yang kayak bumbu-bumbuan gitu. Maksudnya nggak, lebih ke arah plain. Sedangkan sekarang Leano dari awal aja udah saya kasih kayak misalnya smoke paprika, terus dari gitu black pepper, segala macam gitu loh. Yes, betul sekali. Karena apa sih, pada prinsipnya anak-anak tuh kan tahu rasa juga kan. Jadi teorinya tuh kan bahwa mereka tuh sebenarnya udah mengenal rasa waktu pas di dalam kandungan. Jadi apa yang maminya makan waktu di dalam kandungan tuh udah ada rasanya. Jadi ketika dia keluar dan disuruh makan MPASI yang kagak ada rasanya, itu nggak masuk akal sebenarnya gitu. Jadi emang oke banget, betul sekali. Jadi harus ada bumbu-bumbunya. Moms, jadi ada satu masalah penting yang kalau misalkan kita ngasih MPASI adalah kalau misalkan anaknya GTM. Itu kalau misalkan Mami Putri gimana kalau anaknya GTM? Nah, yang pertama, jadi kan saya memang sering-sering dengar tuh kalau misalnya GTM. Nah, cuman setiap Liano misalnya mulai menunjukkan tanda-tanda GTM, itu saya sering nggak mau percaya gitu. Karena kalau misalnya kita percaya anak kita GTM, nanti ujung-ujungnya jadi kitanya jadi gampang menyerah juga gitu. Jadi saya kayak misalnya kemarin nih, bulan lalu kan dia 8 bulan. Nah, kalau yang saya baca itu usia bayi 8 bulan itu sering banget mengalami GTM. Nah, cuman saya juga baca kalau misalnya anak GTM itu lebih baik jangan percaya juga, tetap aja kita coba kasih makan, karena kalau nanti kitanya udah percaya, oh anaknya GTM, berarti nanti kita pesimis gitu istilahnya. Jadi menurut saya kalau misalnya udah GTM, yang pertama kita adalah jangan menyerah, terus berjuang, tetap kasih makan, walaupun mungkin itu istilahnya gampang banget ngomongnya, cuman ya memang itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi misalnya anak kayak misalnya Leano waktu itu GTM, tiba-tiba saya pikir karena tumbuh gigi pas 8 bulan, tapi ternyata sampai sekarang belum tumbuh-tumbuh juga. Jadi intinya cuma bayi lah yang tahu kenapa dia nggak mau buka mulut gitu. Kitanya nggak tahu, kita cuma bisa untuk ngasih terus gitu. Kayak misalnya dia nggak mau makan waktu itu tomat, padahal biasanya dia suka makan tomat yang saya kasih dalam bentuk tomat aja gitu. Saya potong dalam bentuk wedges, dalam bentuk seperempatnya gitu tomat. Terus biasanya dia makan. Nah, cuman dia nggak mau. Akhirnya karena tomat itu istilahnya karena saya nggak mau buang tomat itu juga, akhirnya saya ubah aja jadi bentuk saus bolognese buat pasta. Nah, pada saat saya ubah jadi bentuk itu, dia jadi lahap makannya. Jadi memang daripada, intinya karena saya nggak mau buang-buang makanan dan nggak mau buang-buang bahan-bahan sisa makanan, jadi saya ya udah ubah aja. Menurut saya kalau misalnya anak GTM, ubah bentuknya, ubah bentuk tuh makanan, tetap kasih makanan dalam bentuk ataupun rasa yang lain, kayak misalnya apa ya, zucchini deh, misalnya zucchini biasanya saya kasih dalam bentuk saya bumbuin pakai black pepper, pakai smoke paprika, pakai garlic powder, terus saya potong dalam bentuk finger, terus saya masukin ke oven sampai empuk, terus itu biasanya dia makan. Nah, cuman terus pas GTM itu dia nggak mau makan si zucchini itu, padahal itu biasanya dia favorit dia banget karena empuk. Nah, akhirnya si zucchini itu saya parut, terus dari itu saya bikinin perkedel lah istilahnya. Saya campur sama kentang, saya campur sama jagung, terus dari itu pada saat itu dia mau. Jadi memang ya mungkin
dia lagi nggak mau aja zucchini gitu. Ya kitanya sih nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu deh kenapa. Pokoknya hari ini nggak mau zucchini, tiba-tiba pas besok saya kasih zucchini dalam bentuk yang sama, dia mau gitu. Jadi ya pokoknya kita harus kasih aja coba terus udah gitu, atau dalam beda bentuk, dalam beda rasa. Ya kasih aja lah makanan, kita cuma bisa kasih terus makanan gitu. Ya, betul banget. Jadi kan bayi pun juga boleh bosen ya. Iya nggak sih? Kita pikir itu adalah, oh ini favoritnya. Jadi intinya adalah, betul, dicoba terus. Dan ingat moms, bahwa anak-anak itu kan, dia nggak suka, menentukan nggak suka makanan tertentu atau suka makanan tertentu tuh butuh coba berkali-kali ya. 15 kali kalau nggak salah berdasarkan teori. Jadi coba terus, jangan terlalu kepikiran dulu. Benar kata Moms Putri, jadi jangan terlalu mikir bahwa kayaknya anaknya nggak suka ini deh, karena nanti akan ke bawah terus sampai dia besar, bahwa oh ini kayaknya anak ini nggak suka, karena kitanya juga nggak kenalin kan. Yes, aku setuju. Yay. Terus Dokter Retno, ada lagi? Ini kayaknya soalnya Dokter Retno tuh anaknya masih kecil juga, terus udah gitu dia berapa, kayak Dok? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Terus dia yang masih ribet ngasih makannya gimana ya? Bener banget. Udah bukan MPASI sih, cuman tetap aja ribet ya. Tetap ribet. Iya, benar-benar. Intinya itu sih, jangan menyerahnya itu ya, Mam Putri. Iya, betul. Benar. Tapi kadang-kadang memang pingin menyerah sih, jangan salah. Bener, jangan salah. Ada saat dimana kita pingin menyerah, cuman ya gimana, nggak bisa. Yes. Jangan, kalau kita nyerah terus anaknya makan apaan? Nggak bisa. Dan tapi intinya adalah nggak boleh dipaksa juga kan. Jadi kalau misalkan emang dianya yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Selesai di 30 menitnya, udah dicoba 30 menit, ya udah mau nanti kita coba lagi di jadwal makan berikutnya, ya nggak sih? Ya. Iya, karena yang saya lihat itu pas awal-awal itu yang bikin saya lebih tenang itu adalah selain karena saya tahu lihat ukuran lambungnya itu, bukan lihat, maksudnya baca-baca ukuran lambungnya si bayi, tapi juga karena saya lihat pas pertama kali saya mulai MPASI, terus beberapa hari kemudian dia tuh BAB. Nah, teksturnya sama warnanya itu berubah langsung menjadi seperti yang BAB yang orang dewasa gitu kan. Nah, dari situ saya mikir, oh ternyata dia bukan cuma emut-emut doang makanan yang saya kasih, dia ternyata benar-benar masuk, dan karena BAB-nya berubah, jadi itu yang bikin saya lebih tenang gitu. Plus kalau misalnya dia lagi makannya dikit, saya ngelihat dia masih tetap aktif, terus masih pipis, masih BAB-nya normal, ya itu yang bikin saya tenang gitu. Karena menurut saya berat badan nambah itu cuman bonus. Sedangkan bukan tujuan akhir, bukan tujuan segalanya gitu. Karena kalau misalnya saya ngelihat dia masih aktif, masih normal, segalanya, ya menurut saya, oh ya udahlah, mungkin ini fasenya dia masih agak nggak mau makan gitu. Yes, betul sekali. Oke, betul sekali. Ini menarik sekali ya, Moms and Dads di rumah. Ini kayak pembicaraannya itu kayak kalau perlu episode ini kan adalah ini adalah part kedua dari seri MPASI. Cuman kayaknya akan harus ada part-part berikutnya karena MPASI itu nggak pernah bisa kelar-kelar untuk dibahas. Nah, itu kita pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk Mom Putri karena udah sharing yang sungguh menyenangkan sekali. MPASI itu memang setiap perkembangan yang penting, namun dari pengalaman Mom Putri adalah semakin kita santai, anak kitanya happy, anak-anak pun juga akan happy. Terima kasih banyak sharingnya, Mami Putri. Thank you so much. Cannot wait for the video. Kita tidak sabar untuk lihat videonya. Oke. Terus, Dr. Retno, ada yang mau disampaikan? Oke, sudah cukup. Dan menurut saya ini benar-benar bermanfaat buat saya pribadi sebagai mami-mami milenial. Oh ya, baiklah. Ya juga sih sebenarnya. Oke, makasih banget Mam Putri, thank you. Terima kasih sahabatku Dokter Ana, terima kasih Moms and Dads. Terima kasih banyak.